ke ilmu. Nggak ada di tempat kuliah, nggak dibahas di kampus-kampus. Tapi ini penting untuk kita sama-sama belajar. Dan juga ada suara ini. Ilmu merespon. Tapi ini rahasia ini yang bilang-bilang. Apa yang pertama? Ilmu merespon. Saya datang ke sini, bapak-bapak kalau bisa dengan ceramahku senyum. Apa? Senyum. Saya datang tidak bawa masalah. Oh bapak nih, kalau bisa dengan ceramah sambil Senyum. atau minimal muka senang. Saya tahu bapak-bapak banyak masalah, banyak utang, ada masalah keluarga, ada masalah penyakit. Saya datang dari Pontianak tidak bawa masalah baru. Tenang aja. Saya tidak akan bahas tentang khilafiyah, tidak akan bahas tentang itu supaya berkelahi. Tidak. Karena guru saya bilang masalah umat itu sudah banyak. Ente datang ceramah jangan nambah masalah baru. Saya mau kasih bapak itu tips gimana cara menjalani hidup ini supaya bahagia. Mau nggak? Mau. Coba senyum. Nah. Senyum. Sedekah kata Nabi Muhammad. Kalau bapak dengan ceramah di majelisnya Rasulullah, kok dulunya tegak benar, kayak mau makan sayur rasanya. Pengajak lain kan? Mau saya kasih dalil-dalil neraka itu mau? Kita ini mau tenang-tenang, ya. Bahagia. Saya mau kasih bapak rumus hidup, mau tak? Mau. Tahu kan? Hidup hari ini banyak masalah. Tahu. Banyak tekanan, pikirkan anak-anak, budak-budak bayi lahir udah kena utang, bayi lahir udah kena pinjaman online. Gimana bayi lahir pinjaman online? Bapak mamanya utang. Masalahnya banyak. Saya mau kasih tipsnya. Kalau mau nggak? Mau. Pakai bahasa Melayu paham kan? Yang pertama, ilmu merespon. Apa yang pertama? Ilmu merespon. Waktu Nabi Zakaria pengen punya anak. Siapa? Ismail. Apa kata Nabi Zakaria? Ya Allah, aku tidak tua, berubah. Anak belum punya. Takut aku ya Allah, nanti ada orang-orang yang menyembah kau. Siapa yang mewarisi agama ini nanti kalau aku tak punya anak? Wa mraati akhiran, istriku mandul, tak bisa hamil. Nabi Zakaria minta, tapi juga sedikit komplain. Lihatlah di surat Maryam. Bapak-bapak ini kalau saya tengok buku-bukunya nih, insya Allah Qurannya di luar kepala semua. Ya, di luar kepala. Betul lah? Di luar kepala semua. Jadi tak ada dalam kepala itu. Di luar kepala. Iya bagus ya. Mama biasanya itu memang alami. Kalau alami Pak agak lama mikir. Jadi udah sholat asar itu nyambung. Ketawa-ketawa biasa memang saya pada kurang gitu ya. Nah, bapak yang baik buka, lihatlah cerita surat Maryam. Kafaya Aisyah Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, yaitu innada rabbahu nidaan khafiyya. Nabi Zakaria lalu berdoa, Rabbi inni wahanal azm inni washta'ala rasu syaiba wa lam akun bi du'aika Rabbi syahid.
ini khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akhirat. Aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seseorang yang mandul. Dia bilang dia tak kecewa. Dia bilang juga istrinya mandul. Apa ini namanya? Ada idealisme, ada realistis. Idealismenya Nabi, dia bilang, aku tak pernah kecewa sama engkau ya Allah. Tapi istriku mandul. Secara logika, tak mungkin bisa punya anak. Sampai sini paham tak? Jadi Nabi Zakaria itu ada imannya, beriman dia sama Allah. Tapi dia bilang, secara logika, ini tak masuk. Macam mana bisa hamil istriku mandul? Nabi Zakaria minta anak. Orang sekarang pakai bluetooth ya jadi anak. Nyambung nggak nih? Video call, tahu berbadan dua. Itu namanya Portugal, Persatuan Pai Kata. Asal tengok perempuan bikin lubang, asal tengok perempuan bikin lubang. Itulah namanya Portugal. Portugal. Saya mau ngomong itu. Ustaz jujur sekali. Saya ganti dari Persatuan Pai Gatal. Ustaz dan aku bilang pula Persatuan orang tua gatal. Saya udah jaga hati orang gatal. Ustaz yang buka orang tua gatal. Malah yang bini dua. Begitu ketahuan istrinya, tidur di luar kawan. Kajian wacana apa? Kajian wacana. Satu yang tidak selesai. Nah, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Nanti anak ini ya Allah akan mewarisi keluarga Yaqub. Jadikanlah dia sebagai seseorang yang diridhoi. Pertanyaannya, Nabi Zakaria dekat enggak sama Allah? Dekat. Dia ustaz, kiai atau nabi? Nabi. Mana lebih tinggi ustaz sama nabi? Nabi. Kalau ustaz dengan nabi lebih tinggi nabi, kalau ustaz dengan orang biasa lebih tinggi mana? Belum tentu. Kata Allah yang paling mulia, yang paling bertakwa. Maka yang ngomong belum tentu lebih mulia daripada yang dengarkan. Itu kenapa saya juga di bawah. Nyambung. Saya udah lama juga itu untuk yang lain. Ini juga untuk yang lain. Saya merasa ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, tidak selamanya harus pakai kata-kata. Dengan perbuatan mudah-mudahan bisa dicontoh. Duduk saya di sini. Sekarang pertanyaannya, antara kita yang orang biasa ini dengan Nabi, harus tingkat keimanannya lebih tinggi Nabi kan? Tingkat kedekatannya dengan Nabi kan? Tapi lihatlah cerita ini, seorang Nabi saja belajar dia untuk percaya sama Allah, belajar dia untuk yakin sama Allah, masih ragu. Lihatlah ayatnya, lihat guru saya kan, dia bilang di ayat 8, qala rabbi anna yakunu li ghulamun. Sebelumnya ayat 7 dia, ya Zakaria, kami memberi kabar kepadamu seorang anak laki-laki bernama Yahya. Siapa nama anak Nabi Zakaria? Yahya. Jadi nabi tak? Jadi. Bukan jadi ustaz dia. Jadi nabi. Ismuhu Yahya, yang ngasih nama Allah. Biasa orang pamer kan, anak saya ini Pak Ustaz, yang ngasih nama Ustaz Fulan, Ustaz terkenal lewat Nabi Zakaria. Sorry ya, anak aku yang ngasih nama Allah. Bapak paham nggak ya saya omongkan ini? Siapa yang ngasih nama? Allah langsung. Kira-kira boleh sombong dengan Nabi Zakaria? Abang siapa yang ngasih nama anak? Orang tua. Ayah, bapak punya anak, kasih nama siapa? Siapa yang kasih nama ini? Ayah juga. Adinda kita ini siapa yang kasih nama? Siapa yang kasih nama anak? Takut dia. Ada yang
punya anak, dia ngasih namanya ulama atau tokoh ada sih? Atau apa ada? Minta namanya satu ustaz atau apa ada sih? Ada? Aduh, nah dikasih nama sama kayak Hasan. Masya Allah. Ini Nabi Zakaria punya anak laki-laki, tidak pakai USG pak, tidak pakai scan, langsung dikasih tahu namanya laki-laki. Gulam, ismuhu ya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Tak pernah ada nama sebelumnya yang namanya Yahya. The first name in the world. Nama pertama di dunia. Kenapa pakai bahasa Inggris Ustaz? Biar mahal. Pisang goreng 1.500. Banana crispy 10.000. Air putih 1.000. Mineral water langsung 10.000. Betul tak? Jadi nama ini tidak ada di tempat sebelumnya. Siapa yang diajak ngobrol ini? Zakaria Nabi lah. Nabi. Calon yang lahir di Nabi lah. Coba lihat seorang Nabi berkata, Qala Rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqirah wa qad balagtu minal kibari atiyah. Ya Allah, kemana bisa punya anak apa istriku ya? Mandul, diulang lagi kalimat. Ayo, siapa yang hari ini punya masalah? Anda seakan-akan sama semua. Siapa yang merasa hari ini sedang menanti dan menunggu pertolongan Allah? Ada tak keraguan dalam diri? Tidak usah pura-pura, bilangnya ada. Utang tak lunas-lunas. Tadi saya suruh senyum beberapa, yang senyum ada masih merengut, yang mungkin susah sekali senyum tuh. Berat sekali tuh masalah bapak ini sampai susah senyum. Saya minta senyum Pak, percaya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, tabassumuka fi wajhi akhika Sedekah. Senyumlah. Minimal pagi-pagi sedekah, tak bisa sedekah duit lewat kota amal itu sedekah. Tak boleh, tak bisa sedekah di kota amal pakai senyum sama orang. Maka saya mulai pagi ini dengan senyuman, ya kan? Ngajak abang kakak, ayah bunda untuk senyum. Itulah ilmu respon nomor 1. Belajar untuk tersenyum. Apapun kejadian, kenapa Ustaz? Tak terima pun kita, merengut pun kita, tak selesai masalah. Coba bilang sebelahnya, saudaraku, tersenyumlah. Kau berhak bahagia. Kau berhak bahagia. Kau tak senyum, tak lunas utang kau pun. Mau tak dikasih tahu cara supaya cepat lunas utang? Bayar. Masih tak tahu juga la ilaha illallah. Akhir. Berat benar masalahnya Pak. Bisa senyum. Senyum, saya nggak suruh ketawa, senyum ya. Bisa Bang. Gimana cara supaya lulus nama? Saya. Nanti pasti nanya, bayar pakai apa Ustaz? Pakai duit. Pakai daun. Duitnya dari mana? Nah ini nanti kita bahas. Nabi Zakaria, julukannya Nabi, bertanya dia sama Allah, "Cemana aku bisa punya anak? Istriku mandul." Dijawab sama Allah, "Qala kadzalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun." Yang tadi malam, ada datang tadi malam? Apa saya bilang kayak gini? TMDA, apa artinya Pak? Masya Allah Pak. Masih ada Pak? TMBA, jawab semuanya. MBA. Terlalu mudah bagi Allah. Jawab. Bisa tak Allah lunaskan utang-utang kita? TMBA. Bisa. Bilang terlalu mudah bagi Allah. Bilang Terlalu mudah bagi Allah. Bisa tak Allah kasih kita anak keturunan soleh-soleha?
Makkah? Terlalu mudah bagi Allah. Bisa tak Allah sampaikan kita ke Baitullah dengan cara-cara Allah? Terlalu mudah bagi Allah. Bisa tak Allah lunaskan hutang-hutang kita? Terlalu mudah bagi Allah. Bisa tak Allah perbaiki anak istri keturunan kita? Terlalu mudah bagi Allah. Bisa tak Allah bukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah tanpa bermaksud kepada Allah? Terlalu mudah bagi Allah. Bisa tak Allah sembuhkan penyakit kita? Terlalu mudah bagi Allah. Bisa tak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah? Terlalu Dan mudah. tidak menyusahkan orang lain? Terlalu mudah bagi Allah. Ini namanya ilmu respon. Nampak tak? Jadi bapak-bapak jangan letakkan diri di atas kepala. Stres benar kan nampak. Apa belajar dari senyum ini Ustaz? Dari ayat senyumnya Yaman. Senyum ini belajar berprasangka baik sama Allah. Saya mau tanya, ada tak orang yang lebih susah daripada kita? Ada. Saudara-saudara kita di Palestina mana bisa duduk kayak gini? Kena bom. Ada kemarin dokter PhD, dokter menyelesaikan PhD-nya di reruntuhan bangunan dalam kondisi ketakutan. Selesai doktornya S3. Ini anak-anak mahasiswa skripsinya sudah 14 semester. Saya bilang itu semester kejus. Kau kuliah sampai apa? Bapak kau berjual kebun, berjual nanas, berjual tanah supaya kau bisa kuliah. Kau tak selesai-selesai. Sampai apa kau ni? Saya tanya. Dia bilang sampai hikmahnya Ustaz. Oh, bertuah raya. Apa? Bertuah raya. Nanti Ustaz bertuah raya di situ. Tak ngerti ya. Bertuah raya itu orang yang banyak untungnya, banyak rezeki. Kalau kami di Pontianak ada istilah bertuah, diambil dari kata bertuah. Raya itu artinya besar banyak. Tapi kalau bertuah raya itu sebutan geram. Karena datuk moyang kita dulu pantang dia nyebut yang jelek-jelek. Tak mau dia doakan anaknya, bodoh, tak mau. Dia bilang, pintar, oh cerdas. Saya dulu kecil mencahkan gelas kapur gitu. Nenek saya bilang, oh mau bertuah raya. Mudah-mudahan kau ini nanti sukses, hebat, jadi orang kaya. Itulah kira-kira dulu. Maka bapak-bapak itu kalau doakan istri, doakan suami, jangan mulut itu macam mulut tak sekolah. Suami saya itu susah sekali dikasih tahu. Setiap ketemu ustaz ngomong begitu, makanya suaminya jadi hantu. Yang suka doakan suaminya susah siapa? Istri. Itu gak apa-apa. Istri saya ustaz. Susah. Satu ustaz dia bilang susah. Ketemu dua ustaz, susah 2 kali. 3 ustaz, setiap ustaz datang ke Batam, semua diceritakan di istrinya. Yang bahlul siapa? Ini ilmu respon namanya. Paham? Belajar ngomong yang baik-baik. Apa? Belajar ngomong baik. Ini semua skor sementara, macam main bola. Sebelum peluit video print, belum selesai, masih ada penalti, masih ada perpanjangan waktu. Bapak Ibu ini sekarang selama masih hidup, berarti semua yang terjadi skor sementara. Apa? Skor sementara. Bapak belum mati, belum dibungkus kain kafan, belum terlambat, dosa masih bisa diampunkan, rezeki masih bisa dibukakan, istri masih bisa diubah, anak masih bisa diperbaiki, suami masih bisa dibetulkan, pintu-pintu rezeki baru bisa terbuka lebar selama bapak berprasangka baik sama Allah. Paham? Paham. Ngangguk-ngangguk yang artinya. Paham? Masuk? Masuk tadi? Masuk. Skor sementara. Kapan skornya udah beres Ustaz? Kapan habis ayaman? Ketika disebut kalau main bola atau sprint, print gitu. Apa kata Allah? Malaikat mau ambil bulan ini. Beres, tarik akhir. Selesai dah. Mau nyogok bisa dah? Kalau udah sampai waktunya bisa nyogok? Bisa bayar? Malaikat jual bentar. Semenit ya bisa? Udah tak bisa.
saya punya ayah kandung. Ayah kandung saya meninggal itu tidak pakai sakit. Pagi nelfon mama saya, siang masih Jumatan, habis Jumatan masih jamak sholat. Waktu itu saya kelas 5 di Gontor tahun 2002, berarti 22 tahun yang lalu. So pagi nelfon mama saya bilang nanti sore ayah jalan. Saya di Pontianak, mama di Pontianak, saya di Gontor, mama saya di Pontianak, ayah saya di Jakarta. Dia bilang sore nanti ayah jalan. Mama saya kira ayah saya jalan-jalan di Jakarta. Rupanya sore nanti jalan itu berarti balik menghadap Allah. Jam 2 dimulai seminar, setengah 4 sore ayah saya sudah jamak. Jumat dengan asarnya sengaja di jamaknya, teman-temannya tak ada yang jamak. Dia bilang apa di jamak? Tidak apa-apa, kita kan musafir. Jam setengah 4 sampai jam 4 lewat itu sesi tanya jawab. Nanti sudah masuk asar, ayah saya sudah jamak. Dia tanya, bagaimana pemimpin yang rahmatan lil alamin? Dijawablah sama pembicaranya, pemimpin yang rahmatan lil alamin begini. Gimana Pak, Bapak puas? Dia bilang, iya, saya puas. Beliau minum air putih, setelah minum air putih langsung meletakkan kepala. Maka saya paham kenapa masjid sebesar ini tak ada air putihnya, karena takut mereka nanti harus kamu pula jadi saya tidak kode-kode, cuma ngasih tahu ayah saya meninggal habis minum. Maka saking besarnya cinta orang datang sama saya, ya kan, tidak bisa air putih, takut habis minum air putih saya. Itu maksudnya. Kadang-kadang orang Melayu lembut hatinya gitu. Kita ngomong kemana dia rasa kemana. Jangan dianggap gurau ya, jangan dianggap gurau ya. Kan senyum gini nyaman. Coba senyum lagi. Apalah serius sebentar ini. Banyak lah masalah ini. Saya pengen bapak-bapak, abang-abang datang ke majelis ilmu, duduk senyum, dengarkan cerita. Kalau orang ketawa ikut ketawa, minimal menegakkan otot-otot di sini. Nanti kalau balik ke rumah ada masalah baru, udah tahu cara hadapinya. Jangankan aku, manusia akhir bulan dan akhir zaman, Nabi Zakaria aja pusing dia hadapi, semana bisa punya anak. Nyambung dah? Nyambung. Belajar senyum. Berapa detik senyum? Minimal 7 detik. Ada gak orang senyum terpaksa? Gila. Senyum ya. Kabar bang, sehat, aman. Macam bapak-bapak komplek tuh. Macam apa? Bapak-bapak komplek. Apa ciri-cirinya? Kalau foto gini. Bapak komplek. Tak ada gaya pak, ganti gaya pak. Ganti gaya. Inilah gaya. Paling inilah. Jadi Nabi Zakaria pun dihadapi dengan kegalauan. Bisa kamu punya anak. Kata Allah, wa alayya bihin. Coba saya tanya lagi, bapak-bapak bisa tak pergi haji, pergi umrah dengan cara-cara Allah? Tangan-tangannya sekarang belajar. Ayo, 1, 2, 3. Terlalu mudah. Terlalu mudah bagi Allah. Terlalu mudah bagi Allah. Siapkan yang minum. Takut saya meninggal. Karena udah diambilkan, jadi saya boleh minum kan? Alhamdulillah. Memang sensitif hati. Baik kan? Dia bilang jangan bercanda. Bawa kan? Adik saya luar biasa, guru saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengarkan baik-baik. Pernah dengar tak orang kaya banyak duit tapi tidak sampai ke banyak? Banyak. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Pernah.
Pergi ke luar negeri bisa, sampai ke Kutub Selatan dia pergi. Duitnya banyak, tapi diajak umroh, diajak haji tak mau. Ada tak? Pernah dengar tak? Sekarang sebaliknya. Pernah dengar tukang gali kubur, mandi jenazah, guru ngaji kampung, marbot masjid, jangankan umroh, naik pesawat tak pernah. Tapi tiba-tiba ada orang ngasih hadiah, bapak berangkat umroh ya. Pernah dengar tak? Itulah bukti TMBA. Apa? Abang yakin tak bisa pergi umroh? Yakin. Siapa yang abang jadikan sandaran? Iya ke? Tengok mukanya sih. Itu sih dia Ustaz. Kalau saya, siapa yang nak berangkatkan saya? Itulah yang bikin abang kakak tak berangkat-berangkat. Karena menganggap keajaiban atau pertolongan Allah hanya datang ke orang-orang tertentu saja. Padahal Tuhan dia dengan Tuhan kita, Allah dia dengan Allah kita sama. Semarang, tidak ngetes mic besar tak suaranya. Nyambung orang Batak. Nyambung. Allah saya dengan Allah abang kakak sama tak? Sama. Sama tak? Sama. Sekarang saya ngomong sikit ya, datang air 1, 2, 3. Macam marah panitia. Dulu 2010, 2011 saya di Kuala Lumpur, Malaysia. Mau minum air putih 1 gelas begini 20 sen ringgit Malaysia. Saya tak punya duit. Tak punya duit mau beli air putih segelas. Luqmanul Hakim yang bapak lihat hari ini itu Luqmanul Hakim yang pernah beli air putih dan tak punya duit. 2010, 2011 mamak saya dengar saya ngomong ni, benar Tuhan kau tak bisa makan, tak bisa minum. Saya bilang iya. Tapi hari ini alhamdulillah dengan izin Allah perut saya sudah penuh, tak berhenti Allah kasih makan lewat wasilah orang lain. Dan alhamdulillah perut yang pernah lapar ini jadi wasilah makannya 600.000 anak yatim menghafal. Namanya gerakan infak beras, kalau pernah dengar? Ada namanya Paskas. Mana Paskas ini? Abang-abang Paskas mana? Paskas Batam ini luar biasa ya. Maksudnya itu biasa di luar, luar pulau. Jadi abang-abang yang pakai baju Paskas itu yang biasa antar beras. Jadi jembatan amal soleh. Abang-abang di sini saya yakin orang-orang tua asuh. Kalau belum tahu apa itu GIB, gerakan infak beras 25.000 rupiah sebulan. Namun nggak 25.000 Ustaz, 1.000 ya sehari. Untuk memuliakan, melayani, membahagiakan sahabat yatim menghafal Al-Quran. Bang Teja, berapa keperluan? Bagi apa ya? Berapa keperluan Batam? 30 ton di Batam ini keperluan kita. Sedangkan kita baru bisa support berapa? 8 sampai 10 ton. Berarti orang Batam berutang 20 ton sama anak yatim menghafal Quran. Kalau nanti di padang mahsyar ditanya sama Allah, Luqman, ngaku ada anak yatim menghafal Quran di Batam yang tak bisa makan, ada kurang 20 ton 1 bulan. Saya bilang, ya Allah, KTP saya Pontianak. Apa saya jawab? Ini yang KTP Batam ya Allah. Biar mereka tanggung jawab nanti di hadapan oleh Allah. Saya sudah sampaikan. Apa? Ini guru saya hafal pasti ayatnya. Alam ya'tikum nadhir. Sudahkah datang kepadamu memberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhirun wa kadzdzabna. Hafal saya? Nah, coba
alam ya'tikum nadhir. Lanjutkan saya. Qalu nadhirun. Masya Allah, dapat hadiah nanti Bang ya. Yang mana ada siapa hadiah ya? Mohon kurma. Udah datang pemberi peringatan, mereka jawab nanti di akhirat, udah ya Allah, tapi kami tak percaya, kami tak mendengar. Jadi bapak-bapak yang baik yang ada di Batam, saya sudah sampaikan ya, keperluan di Batam ini 30 ton. Berapa? Tapi baru kumpul 10 ton. Mau nambahkan 20 ton lagi? Terserah. Saya tidak paksa. Jangan takut ibu-ibu lalu nyimpan cincin. Ada, saya tidak ambil. Hati kau lah cincin mau pakai, mau pendam, mau tapuk-tapukkan, mau simpan. Hati kau, apa? Nanti kalau ibu meninggal, paling yang pakai istri lagi. Allahu Akbar. Saya sih tidak nakut-nakut, kan kasih tahu ya. Punya panci pakai, punya kuali pakai, punya tupperware pakai, punya mukena bagus pakai. Bos mukenanya, betai lalat tidak. Kopiah dan 30 tahun tak ganti-ganti. Begitu dibuka pingsan kudanya di samping. Sedang-sedang enggak ada Allah, pakailah yang bagus, pakai yang wangi, pakai yang bersih. Itu artinya listrik mau habis ya. Oh terbit. Berarti sudah cukup ya. Nanti kita sambung yang 2 lagi kalau depan ya. Saya